Debu padang pasir berterbangan menyapu bengkel tua di pinggiran Riyadh, tempat Suhadi menyandarkan nasibnya selama 5 tahun terakhir. Pria asal pelosok Jawa Tengah itu bukan sekadar mekanik biasa. Jemarinya memiliki insting ajaib terhadap mesin-mesin tua yang sudah dianggap rongsokan oleh orang lain. Suatu sore yang jingga, sebuah trek derek besar berhenti di depan bengkelnya yang sederhana. Di atasnya bertengger sebuah Rolls-Royce Phantom 4 tahun 1950-an yang legendaris. Mobil itu tampak kusam, namun guratan kemewahannya tetap memancarkan wibawa. Di belakang truk, sebuah sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti, dan keluarlah seorang wanita dengan keanggunan yang menggetarkan udara sekitar. Dia adalah Ratu Humairah, bangsawan dari salah satu klan paling berpengaruh yang dikenal karena kecintaannya pada sejarah. Humairah melangkah mendekati Suhadi yang masih memegang kunci Inggris berlumuran oli. Wajah wanita itu tertutup cadar sutra, namun matanya yang tajam dan jernih memancarkan kesedihan yang mendalam. "Apakah benar kamu orangnya? Lelaki yang katanya bisa menghidupkan kembali besi yang sudah kehilangan nyawanya?" Suara Humairah terdengar rendah, namun berwibawa. Suhadi membungkuk hormat, mencoba menutupi kegugupannya. "Saya hanya pelayan mesin yang mulia. Nama saya Suhadi. Saya akan mencoba sebisa saya." "Jangan hanya mencoba," tukas Humairah sambil menyentuh kap mesin mobil kuno itu dengan lembut. "Mobil ini adalah peninggalan terakhir ayahandaku. Puluhan mekanik dari Jerman dan Inggris sudah menyerah. Mereka bilang mesinnya sudah mati total, tak ada harapan lagi." Suhadi mendekati mobil itu. Ia memejamkan mata sejenak, seolah sedang mendengarkan detak jantung dari balik logam tua. "Besi memiliki ingatan yang mulia, kadang mereka hanya lelah, bukan mati." Humairah tertegun mendengar kalimat itu. "Jika kamu berhasil menghidupkannya dalam waktu 1 bulan, aku akan memberikan apapun yang kamu minta. Tapi jika gagal, aku ingin kamu pergi dari negeri ini dan jangan pernah menjadi mekanik lagi." Suhadi menatap mata Humairah dengan keberanian yang muncul dari sela-sela harga dirinya sebagai pekerja migran. "Saya terima tantangannya, bukan demi hadiahnya, tapi demi kehormatan mesin ini." Minggu pertama berlalu, Suhadi praktis tidak tidur. Ia membongkar setiap bagian mesin hingga ke baut terkecil. Humairah sering datang secara diam-diam ke bengkel itu pada tengah malam hanya untuk memastikan pekerjaannya berjalan. Suatu malam, Humairah membawakan sebuah teko kopi Arab yang harum. "Kenapa kamu belum istirahat, Suhadi? Ini sudah jam 3 pagi." Suhadi mendongak, wajahnya cemong oleh jelaga hitam. "Mesin ini sangat unik, Yang Mulia. Ada sumbatan di jalur bahan bakar yang dibuat secara sengaja bertahun-tahun lalu. Sepertinya ada yang tidak ingin mobil ini berjalan lagi." Humairah menyipitkan mata. "Sengaja? Maksudmu ada sabotase?" "Mungkin saja, tapi tenanglah. Saya sedang membuat ulang katupnya secara manual karena suku cadangnya sudah tidak diproduksi lagi di dunia ini," jawab Suhadi sambil kembali mengikir besi dengan sangat teliti. Humairah duduk di kursi kayu kecil yang kasar. "Kamu sangat tekun. Mengapa kamu memilih menjadi TKI daripada bekerja di negaramu sendiri?" Suhadi tersenyum getir. "Di sana saya hanya punya kemauan, tapi tak punya modal. Di sini saya mencari modal untuk mengubah nasib. Tapi ternyata dimanapun saya berada, nasib saya tetaplah bekerja dengan tangan yang kotor." "Tangan yang kotor adalah tanda kejujuran, Suhadi," bisik Humairah tanpa sadar. Tepat pada hari ke-25, berita tentang kemajuan perbaikan mobil itu sampai ke telinga sepupu Humairah yang menginginkan mobil itu dihancurkan agar ia bisa menguasai lahan museum pribadi Humairah. Malam itu, saat Suhadi pulang sebentar untuk mandi, seseorang menyelinap masuk dan menyiramkan cairan asam ke blok mesin yang baru saja dibersihkan. Esok harinya, Suhadi menemukan karyanya rusak parah. Suhadi jatuh terduduk. Ia menangis bukan karena takut diusir, tapi karena merasa gagal menjaga amanah. Humairah datang dan melihat kekacauan itu. "Siapa yang melakukan ini?" teriak Humairah murka. "Saya gagal, Yang Mulia. Mesinnya hancur karena asam," ucap Suhadi lesu. Humairah mendekat.
Ia berlutut di depan Suhadi, sebuah tindakan yang sangat tidak lazim bagi seorang bangsawan. "Tidak, kamu tidak gagal. Aku melihat matamu. Kamu masih punya waktu 5 hari. Gunakan bengkel di dalam istanaku. Aku sendiri yang akan menjaga kamu." Di bawah pengawasan ketat, Suhadi bekerja di dalam basement istana yang mewah. Percakapan di antara mereka menjadi semakin dalam. Mereka bukan lagi ratu dan pekerja, melainkan dua jiwa yang saling mengagumi dedikasi masing-masing. "Suhadi, apa yang kamu inginkan setelah ini?" tanya Humairah saat melihat Suhadi berhasil memasang kembali piston terakhir. "Saya ingin pulang ke desa, membangun sekolah teknik kecil untuk anak-anak tidak mampu," jawabnya tulus. Humairah terdiam. Pria di depannya tidak meminta emas atau berlian, padahal ia sedang memegang kunci menuju kekayaan. Hari ke-30 tiba, seluruh keluarga kerajaan berkumpul di pelataran istana. Pangeran Faisal tersenyum sinis, yakin bahwa mobil itu tetap akan membisu. Suhadi berdiri di samping kemudi, tangannya gemetar. Humairah berdiri di sampingnya, memberikan anggukan kecil penuh keyakinan. Suhadi memutar kunci kontak. Krak, krak, krak. Hening. Pangeran Faisal tertawa. "Sudah kubilang Humairah, buang-buang waktu mempekerjakan buruh asing ini." Suhadi menarik nafas panjang. Ia membisikkan doa dalam bahasa Jawa, lalu menginjak pedal gas dalam-dalam sambil memutar kunci sekali lagi. Vroom! Mesin Rolls-Royce itu menderu keras, stabil dan gagah. Asap tipis keluar dari knalpot, menandakan kehidupan telah kembali ke dalam tubuh besi itu. Seluruh hadirin terpana. Humairah menutup mulutnya. Air mata kebahagiaan lolos dari kelopak matanya yang indah. Suhadi turun dari mobil, wajahnya penuh haru. "Tugas saya selesai, Yang Mulia." Tiba-tiba Humairah berjalan ke arah Suhadi. Di depan umum, ia melepas sedikit cadarnya hingga menunjukkan senyumnya yang luar biasa cantik. "Tugasmu memperbaiki mesin memang selesai, tapi tugasmu menjaga aku baru saja dimulai." Pernikahan mereka menjadi buah bibir di seluruh Jazirah Arab dan Indonesia. Seorang TKI dari Jawa Tengah menikahi seorang ratu yang memegang teguh tradisi namun berani mengikuti kata hati. Suhadi tidak berubah. Meski kini ia mengenakan bis, jubah kebesaran yang disulam emas murni, ia tetaplah pria yang rendah hati. Humairah pun tidak melihat suaminya sebagai orang asing, melainkan sebagai lelaki yang berhasil menghidupkan kembali cintanya pada harapan. Pada hari pernikahan mereka yang megah, Suhadi memberikan sebuah mas kawin yang unik, yaitu sebuah kunci Inggris yang dibalut emas murni. "Kenapa ini?" tanya Humairah sambil tertawa di pelaminan. "Agar aku selalu ingat bahwa tanganku yang kotor inilah yang membawaku menyentuh tangan suci milikmu istriku," jawab Suhadi mantap. Mereka pun hidup bahagia. Suhadi membangun sekolah teknik impiannya di Indonesia dengan dukungan penuh dari Humairah. Dan setiap tahun mereka berkeliling kota dengan mobil Rolls-Royce kuno itu yang menjadi saksi bisu pertemuan dua dunia yang berbeda itu.